kasih Pak WJ, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini senang sekali. Tadi seperti sudah disampaikan, 1 tahun sudah vakum. Akhirnya hari ini berjalan lagi. Dan tema bahasan hari ini adalah tentang item factor analysis. Item factor analysis ini sedikit cerita dahulu saya kenal dari waktu itu blognya Pak WJ. Semasa saya masih menempuh pendidikan S1. Ada di sana Pak WJ membandingkan output beberapa software menggunakan IFA, Item Factor Analysis. Tapi ini ejaan Indonesia ya, IFA. Kalau itu jadi IFA, Item Factor Analysis. Waktu itu mungkin satu-satunya Pak WJ, dalam arti saat itu saya sudah cari-cari literatur kemana-mana, memang belum ada. Tapi sayangnya blog Pak WJ dihapus oleh penjahat. Jadi ada penjahat yang menghapus blog Pak WJ. Penjahatnya itu dosa, menghilangkan banyak ilmu di sana, seperti itu. Jadi izinkan saya untuk share screen. Teman-teman, materi hari ini sifatnya eksperimental. Saya terinspirasi sekali dengan Virgin Galactic yang membuat pesawat eksperimental bawa turis ke ruang angkasa. Jadi saya akan bikin penjelasan item factor analysis berbasis aljabar matriks gitu. Kedengarannya saja ngeri, tapi sebenarnya aljabar matriks ini mudah. Sangat-sangat mudah. Ketika teman-teman satu kali menguasai aljabar matrika, teman-teman akan menguasai regresi berbasis modeling. Sekali teman-teman menguasai regresi berbasis modeling, teman-teman bisa mengerjakan regresi apa saja. Regresi probit, regresi logistik, regresi tobit. Nah, jadi saya harap teman-teman, ini kita sharing-sharing, tidak ada benar, tidak ada salah, tidak ada takut untuk bertanya, tidak ada takut untuk menyampaikan. Saya akan bedah IFA, saya akan bedah modifications index. Seperti itu teman-teman. Jadi izinkan saya untuk share screen. September, oke. Saya lihat ada beberapa rekan juga dari Win Jakarta. Halo, Sabita. Ya, teman-teman, ini kita sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan. Mungkin saya akan mulai dari hal yang ini saya minimize dulu. Saya akan mulai dari hal yang sangat basic sekali, teman-teman. Saya akan mulai dari hal yang sangat basic. Ini adalah ketika kita mengukur sesuatu yang tidak kelihatan, seperti konstruk psikologis. Contohnya ini adalah instrumen pengukuran optimisme. Contoh saya dari dulu optimisme ini karena muat di slide. Cuma 6 item gitu teman-teman. Lalu teman-teman umumnya membaca prosedur scoringnya bahwa itemnya ada 10, yang di-score cuma 6. Dan dia bilang scoring is kept continuous. Jadi skornya itu skor total yang digunakan. Ini kalau kita menggunakan panduan skalanya, panduan scoringnya. Seperti ini, dihapus beberapa item. Dan sepertinya suaranya bocor dari Nurholis Madani Daud. Sudah Mas, ya, mungkin bisa. Ya. Oke, siap. Jadi ini item 2, 5, 6, 8 tidak digunakan. Ini adalah salah satu contoh betapa pentingnya kita baca dulu panduan scoring. Ada item-item yang sifatnya filler. Ada tetapi tidak ikut di-score. Dan bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali banyak yang meng-email, Pak, item yang dipakai itu 10-10-nya atau cuma 6. Misalnya instrumen pengukuran load R ini yang sudah diadaptasi oleh tim riset kami ke bahasa Indonesia. Nah, harusnya teman-teman meluangkan waktu lebih banyak untuk membaca, gitu, karena penjelasannya ada. Nah, ini contoh saja, teman-teman. Dan data yang kita miliki ini namanya matriks, teman-teman. Jadi matriks data mentah. Kalau teman-teman belajar analisis faktor dari bukunya Stanley Mullight tahun 2011, itu akan diawali dari aljabar matrika.
sepanjang perjalanan saya kuliah dulu, baik S1 dan S2, seluruh penjelasan analisis faktor dan regresi diawali aljabar matrika. Dan ini materinya, teman-teman. Matriks ini memiliki dimensi P kali P. Paling gampang itu BK, baris kali baris kali kolom. BK, saya pernah masuk guru BK. Pokoknya teman-teman ingat-ingat aja BK, gitu. Kalau matriks seperti ini, barisnya adalah sebanyak orang. Kalau respondennya ada 584, berarti 584. Ini masih ada suara ya? Matriks ini aku setting dulu ya, Mas. Maaf, Mas. Oke, siap, Mas Fatih. Setting dulu kebisukan semuanya biar yang bisa menghidupkan mic cuman host atau co-host ya, Mas. Sebentar. Oke, jadi nanti jika ada pertanyaan, silakan angkat tangan dulu atau di chat aja ya. Seperti itu teman-teman, jika nanti perlu untuk penjelasan pertanyaan melalui voice, nanti akan saya beri akses untuk ini, open mic, seperti itu. Mohon maaf ya Mas Rifki. Sebelum. Oh ya, silakan dibunyikan Mas, mic-nya. Okay. Ya, sudah. Mohon maaf, bisa dilanjutkan Mas. No problem. Nah, saya akan lanjutkan. Jadi kalau kita melihat matriks, itu selalu dimensi ya, B kali K, baris kali kolom. Kalau data mentah seperti ini, matriks data mentah, barisnya adalah sebanyak orang. Kolomnya adalah sebanyak item. Berarti ada 6 kolom ke kanan, ada 584 baris ke bawah. Materi kayak gini saya udah paham, bagus. Lanjut. Kalau seandainya barisnya ada satu, barisnya cuma satu nih, tapi kolomnya banyak ke kanan, namanya adalah vektor baris. Contoh dari vektor baris adalah, pola respon orang ketiga. Ini kan yang saya kotakin hijau adalah pola respon orang ketiga. Ini vektor baris. Jadi kalau besok teman-teman baca vektor baris, ketemu seperti ini teman-teman. Matriks, tapi barisnya satu, kolomnya ada banyak. Oke. Sedangkan kalau barisnya banyak, kolomnya cuma satu, namanya vektor kolom. Vektor baris, vektor kolom. Oke. Dan kalau matriksnya 1 kali 1, barisnya 1, kolomnya 1, namanya skalar. Berapa IPK Marvi? Misalnya 3,80, itu skalar. Barisnya cuma 1, kolomnya 1. Selesai teman-teman. Ya, jadi kita cukup tahu matriks data mentah, vektor baris, vektor kolom, dan skalar. Oke. Dan ini adalah matriks korelasi. Bagaimana menyusunnya pakai SPSS, dikorelasikan. Pola respon ini dikorelasikan. Item 1 dikorelasikan dengan item 2, item 1 dikorelasikan dengan item 3. Jadilah matriks korelasi seperti ini. Ya, ini kebetulan signifikansinya saya pisah di bawah. Adalah, di sini kita lihat, dimensinya 6 kali 6. Mau orangnya 1 juta orang, respondennya, matriks korelasinya adalah simetris. Baris dan kolomnya sama. Sebanyak item. Itemnya ada 6, berarti matriks korelasinya 6 kali 6. Kita lihat seluruhnya signifikan. Di bawah 0,05, di bawah 0,001, seluruhnya signifikan. Kalau disajikan dalam bentuk yang tidak lazim, disajikan dalam bentuk pet diagram seperti di kanan ini, teman-teman. Di kanan ini kita lihat, item 1 sampai item 6 dikasih panah-panah, terus korelasi antara item 2 dan item 1 adalah 0,234. Signifikan. Arahnya positif semua. Nah, matriks korelasi sangat penting dalam pemodelan psikometrika, teman-teman. Karena matriks korelasi ini adalah data mentah untuk analisis faktor. Oke, ini matriks korelasi Pearson Product Moment. Oke, teman-teman. Jadi, data mentahnya CFA adalah matriks korelasi ini sebesar 6 dengan dimensi 6 baris 6 kolom. Bukan data mentah yang tadi. Oke.
Tidak ada CFA yang pakai data mentah. Datanya adalah matriks korelasi. Nah, sekarang kita lihat. Item 6 korelasinya dengan item 1 0,369. Dia ini sifatnya adalah simetris. Kita lihat 369 di pojok kanan adalah korelasi item 6 dengan item 1, 369 juga. Jadi ini seperti mirroring aja teman-teman. Nah, dinamakan matriks simetris. Oke. Diagonal dari matriks korelasi adalah varians. Diagonalnya adalah varians. Oke. Di luar diagonal adalah korelasi. Korelasi item 2 dengan item 1, item 3 dengan item 1, item 4 dengan item 1, dan seterusnya. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, ini kita ketemu, kita korelasikan produk momen ini ketemu 6 item. Pertanyaan yang muncul, kenapa item 1 sampai 6 saling berkorelasi secara signifikan satu sama lain? Oke. Nah, ini contohnya adalah matriks, ini contoh matriks korelasi sama 0,234, 0,336, tapi beda software. Jadi umumnya kalau kita analisis SEM akan dikasih matriks korelasi ini adalah data mentahnya gitu teman-teman. Sedangkan ini kalau pakai skala aslinya, covariance, matriks covariance, ini skala aslinya kalau dibakukan menjadi matriks korelasi. Selalu diingat yang namanya matriks korelasi diagonalnya 1. Yang namanya matriks covariance diagonalnya tidak 1. Nih lihat, diagonalnya 1,975. 1541, 1660, dan seterusnya. Jadi poin saya di sini CPMK kayak ngajar. Jadi poin saya di sini teman-teman bisa mengenali secara sederhana bedanya matriks korelasi sama matriks covariance. Ya, tanpa teman-teman paham yang namanya matriks covariance, nanti teman-teman tidak akan bisa analisis yang canggih-canggih seperti yang namanya multidimensional Rush model. Nggak bisa kalau belum paham beda matriks korelasi dan matriks covariance. Oke? Dan ini output yang biasanya diberikan software lagi adalah vektor baris berisi min skor butir. Dijumlahin pola respon dari orang ke 1 sampai orang 584 dibagi banyaknya orang. Oke? Untuk item 1 minnya 1,568 dan seterusnya. Ini vektor baris. Kenapa? Barisnya 1, kolomnya banyak. Oke. Sampai sini matriks korelasi sudah, dan kita perlu jawab pertanyaan ini. Kenapa item 1 sampai item 6 saling berkorelasi secara signifikan satu sama lain? Oke. Nah, teman-teman kita akan sedikit kembali ke konsep tentang korelasi parsial, teman-teman. Diketahui bahwa korelasi antara ukuran sepatu dan kecerdasan sebesar 0,50 dan signifikan. Semakin besar ukuran sepatu, semakin berhubungan dengan kecerdasan yang semakin tingginya kecerdasan. Dan sebaliknya, orang-orang yang kecerdasannya tinggi, ukuran sepatunya besar. Adapun sampel penelitiannya 1000 siswa SD kelas 1 sampai kelas 6. Setelah usia dimasukkan ke dalam model, korelasi antara ukuran sepatu dan kecerdasan hilang. Berubah jadi 0,04, sangat lemah, hampir nggak berkorelasi sama sekali dan nggak signifikan. Jadi sebenarnya penyebab X1 dan X2, ukuran sepatu dan kecerdasan saling berkorelasi adalah karena usia. Bahwa anak kelas 6 usianya kan lebih gede usianya lebih besar dari anak kelas 1. Badannya lebih besar, volume otaknya lebih besar. Badannya lebih tinggi, ya ukuran sepatunya lebih tinggi gitu. Nah, konsep korelasi parsial ini yang saya lihat banyak miss di kalangan teman-teman master psikometrika. Tanpa kita menggunakan korelasi parsial, akan mustahil kita untuk memahami nanti yang namanya network analysis. Karena itu basis utamanya adalah korelasi parsial. Seperti itu. Ini saya berikan contoh sederhana. Jadi kalau kita analisis CFA satu faktor, nah ini kemarin ada sedikit perdebatan yang saya perhatikan ya sangat-sangat baik. Ini model satu faktor. Kita coba model satu faktor ke data kita tadi, ke matriks korelasi kita, ditemukan modelnya fit. Bahwa kita bilang cukup bukti statistik
bahwa penyebab item 1 sampai item 6 saling berkorelasi adalah karena 6 item tersebut mengukur hal yang sama. Oke? Nggak ada lagi panah dari item 1 ke item 2, nggak ada lagi panah item 2 ke 3, nggak ada. Jadi satu-satunya penyebab karena mereka sama-sama mengukur hal yang sama ketika modelnya speed. Oke. Saya lanjutkan, ini mungkin materinya penyegaran masih ringan, tidak lebih dari 10 menit. CFA, yang kita miliki hanya satu, yang hijau teman-teman. Pola respon, yang sudah ditabulasi di Excel tadi, yang pada akhirnya kita bentuk matriks korelasi 6 kali 6, dan kita akan mendapatkan 3 hal. Faktor skor, koefisien regresi atau muatan faktor, dan varians residual. Oke. Jadi yang kita punya cuma satu untuk menghasilkan 3. Faktor skor, koefisien regresi, dan varians residual. Oke. Nah, ini rumus dasar CFA. Saya ingat dulu semasa masih kuliah, rumus ini sudah wajib di luar kepala, teman-teman. Untuk yang bukan psikometri, ini wajib di luar kepala. Makanya saya sedih kalau ada master-master psikometri yang mengabaikan rumus ini, tapi main aplikasi-aplikasi saja. Main pakai RR saja, bisa ngaplikasikan R, boro-boro tahu vektor baris sama vektor kolom. Baca buku ini apa paham? Di mana sigma adalah P kali P, baris kali kolom, matriks korelasi yang simetris, sebanyak jumlah indikator. Tadi contohnya 6 item, 6 kali 6. Nah, jadi karena ini homi psikometrika nih, seperti di rumah saya seperti bapak-bapak yang lagi menasehati adik-adik ini. Saya pakai CFA, bikin artikel ada banyak banget, tapi rumus dasarnya kita ngeluangin waktu 10 menit untuk belajar ini nggak bisa, gitu. Kan sayang. Nah, jadi semoga setelah perkuliahan ini tidak ada yang seperti itu. Kita bisa semua, teman-teman. Sigma adalah matriks yang tadi, teman-teman. 6 kali 6, sebanyak indikator. Lambda Y adalah P kali M. Nah, P kali M ini adalah, kita lihat, M ini, P ini adalah banyaknya item, ya tadi ya, P indikator. Nah, kalau M ini adalah banyaknya faktor. Kalau model satu faktor kayak tadi, maka M-nya 1. Oke? Jadi kalau dalam contoh data kita tadi, maka lambda Y adalah vektor yang berisi 6 baris 1 kolom, teman-teman. Oke? Nih, 6 baris 1 kolom. Jadi kita hasilkan vektor kolom nih 6 baris, faktor loading tiap item, kolomnya cuma 1, nggak ada ke kanan-kanannya. Oke. Lalu ini seperti fakultas psikologi, ya kan? M kali M. Faktornya berapa? 1. 1 kali 1, symmetric correlation matrix. Ya, ini matriks variance faktor. Matriks 1 kali 1 namanya skalar, teman-teman. Ini skalar. Oke. Dan matriks theta epsilon adalah matriks diagonal. Teman-teman mohon catat, matriks diagonal itu adalah matriks yang ada angkanya cuma di diagonal doang. Di luar diagonal, angkanya 0 semua. Itu namanya matriks diagonal. Oke. Untuk varians residual. Sebanyak kalau itemnya 6 ada 6. Nah, ini yang paling bawah, teman-teman. Jadi sebenarnya ini matriks tapi dibentuk jadi vektor kolom. Ini miring, diagonal matriks 0,636, 0,728. Jadi gini nih. Salah 0,236, 0,678, dan seterusnya. Yang lain angkanya 0 semua. Nah, itu namanya adalah matriks theta epsilon. Matriks varians residual. Oke. Dalam notasi aljabar matriks, teman-teman, kalau matriks itu disajikan dalam huruf Yunani yang kapital. Lambdanya gede, C-nya gede, tetanya gede. Oke.
Nah, elemen dalam matriksnya, faktor loading si lambda, baru dengan huruf Yunani kecil-kecil. Nah, sampai sini jadi teman-teman tahu, kita tuh mau ngasilin lambda ini, mau ngasilin C, mau ngasilin theta epsilon, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke IVA. Ini juga yang harus teman-teman kuasai berdasarkan pengalaman saya adalah jenis-jenis korelasi. Kalau datanya 10, 0101 dikorelasikan dengan data 0101, namanya bukan Pearson product moment. Namanya adalah korelasi tetrakorik. Nah, kalau datanya biner 1010 dengan data ordinal skala Likert misalnya, namanya korelasi polikorik. Kalau data Likert dengan Likert, ordinal dengan ordinal, maka korelasinya juga polikorik. Nah, kalau data biner 10 dengan suatu data yang levelnya interval atau rasio, skor misalnya continuous, namanya korelasi biserial. Lalu kalau continuous dengan ordinal namanya korelasi poliserial. Kalau continuous dengan continuous baru namanya korelasi product moment. Oke. Jadi dalam CFA kita menganggap bahwa skala Likert ini datanya adalah kontinu, teman-teman, pada level interval. Oke. Itu dalam CFA. Saya lanjutkan. Nah, ini yang bawah nanti tinggal juga dibaca. Ada koefisien pi, ada lagi poin biserial, ada lagi poin poliserial. Nah, nanti teman-teman punya PR, coba-coba deh dari data yang sama, gimana sih cara ngasilin tetrakorik? Gitu. Bikin data biner, gimana sih cara ngitung korelasi tetrakorik? Silakan pelajari. Pakai SPSS bisa nggak gitu? Bukan yang ngitung manual ya, aplikasi dengan software coba-coba saja. Nah, itu buat saya penggunaan software itu tuh. Untuk kita coba-coba, gimana sih cara ngasilin poin poliserial? Kita samain sama output dari software SEM, ternyata sama, misalnya seperti itu. Silakan baca, untuk ini ada di sumbernya ada di buku Uang dan Uang tahun 2020, teman-teman. Nah, ini juga saya ambil dari salah satu artikel milik Chai, tapi dia bikin bentuk tabel, ini saya bikin ilustrasi bentuk pet diagram. Faktor skornya kontinu, itemnya kontinu CFA, dan kita akan bahas yang kanan. Faktornya kontinu, itemnya kategorikal atau ordinal. Yang dalam bahan yang Pak WJ share, ordered kategorikal. Seperti itu. Jadi kalau kata Muten, Pak Muten, ordered kategorikal ini disingkat jadi ordinal. Seperti itu. Saya lanjutkan. Oh, ini nggak usah, ini belakangan saja. Nah, ini saya sebentar lagi akan ke software. Sebentar lagi akan ke software. Bagaimana jika model tidak fit? Nah, cara yang teman-teman gunakan umumnya adalah seperti ini. Dibebaskan korelasi residual antara item 3 dengan item 7. Oke, sekarang kita bedah sedikit tentang modifications index, teman-teman. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Saya run dulu. Nah, ini adalah tadi min skor butir, teman-teman. Min skor butir. Dan ini nanti kita akan ketemu dengan skewness. Dan ini adalah data mentahnya, matriks korelasi 6x6-nya, teman-teman. Jadi kalau sekarang teman-teman sudah tahu data mentah dari CFA, dari SEM ketika kontinu semua adalah matriks korelasi. Kalau ini bukan item tapi variabel, misalnya dukungan sosial dan resiliensi, maka itu matriks korelasi misalnya 2x2, karena variabelnya ada 2. Oke? Jadi data mentahnya matriks korelasi. Nah, ini saya menggunakan CFA, teman-teman. CFA.
nanti teman-teman akan mendapatkan informasi tentang, dan ini yang masih ketinggalan teman-teman, ya, ini namanya faktor determinasis, oke, FSR, faktor skor determinasis, oke. Jadi faktor skor ini apa? Saya akan kembali ke PowerPoint. Faktor skor ini adalah kalau ini mengukur optimisme. Nah seperti ini teman-teman, faktor skor. Skor optimisme orang ke-1, skor optimisme orang kedua, sampai skor optimisme orang ke-500. Itu kita dapat dari hasil analisis CFA. Oke. Kalau dalam IRT nanti istilahnya theta. Nah, kalau dalam CFA sentimeternya apa nih? Minus 0,764 sentimeternya adalah, kalau kata Pak Azwar, deviasi standar, standard deviation. Oke. Jadi minus 0,764 SD, minus 0,698 SD. Oke teman-teman, ini yang kita hasilkan kalau kita pakai analisis CFA. Nah sekarang, setiap ada korelasi residual, tanggung jawab teman-teman adalah menelaah dari sisi konten. Dan cara yang ini kan kita lihat, mungkin ini contohnya gampang teman-teman. Contohnya gampang karena memang itemnya kelihatan berhubungan satu sama lain nih bunyinya. Jadi saya akan jelaskan makna dari korelasi residual teman-teman. Dan habis ini saya jelasin makna residual. Kalau korelasi residualnya positif, ya maknanya item 3 dan item 7 sama-sama mengukur hal lain, selain konstruk ukur, selain fear of COVID, ini contohnya fear of COVID yang ini, di mana konstruk ukur tersebut yang kita tidak ketahui, yang lagi kita duga-duga, itu berkorelasi positif dengan fear of COVID. Nah, cara yang pertama, baca itemnya kayak gini teman-teman. Ini sudah tanggung jawab. Kalau enggak, teman-teman nggak bisa bikin-bikin fit doang, dan didapat model fit, nggak bisa. Telaah kontennya. Yang nomor 2, saat menemukan data seperti ini, coba cari di alat ukur yang sama, apa terjadi juga. Misalnya terjadi korelasi begini, saya buka di versi Iran terjadi, di versi Indonesia lain terjadi, di versi negara lain terjadi. Jadi bukan saya doang yang terjadi. Dan itu kan jadi satu paragraf sendiri di diskusi. Ada yang malah gara-gara kejadian begini, mereka simpulkan, ternyata ini dinamakan item ini 2 sebenarnya mengukur ketakutan fisik. Oke, jadi muncul suatu dimensi baru. Ya. Apa makna dari residual? Dalam CFA, makna dari residual adalah, kalau residual variance maknanya adalah hal-hal lain yang diukur suatu butir di luar konstruk ukur. Oke, itu variance residual. Kalau korelasi residual, definisinya yang sebelumnya. Nah, karena ini variance, residual variance nilainya tidak bisa negatif. Oke, ini 1 kurang R square. Tiap item itu ada R square. Kalau kita pakai analisis CFA, pasti selalu dikasih R square. Dikasih R square. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman? Kayaknya masih kebingungan. Baik, Pak WJ. Ya kok Ada tiba-tiba yang masuk. tanya tadi Mas. Ya, Ada Faisal. Silakan Faisal, kalau mau on mic, aku bantu atau diketik juga nggak apa-apa. Udah aku bunyikan ya on mic-nya. iya. Ya silakan halo, Faisal. halo, Mas. Halo ya. Yes, sudah masuk. Ya. Iya, makasih Mas. Aku punya beberapa pertanyaan ya. Ya, halo Mas. Halo? Ya, dengar Rizal. Oke. Ya, sorry. Ya, ini mungkin agak basic ya Mas. Cuma aku punya beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang korelasi parsial tadi. Ini agak mundur ke yang awal-awal ya. Korelasi parsial itu kan tadi contohnya ada ukuran sepatu tinggi sama usia ya kalau saya tidak salah ya.
terus dengan usianya dimasukkan dalam korelasi parsial, ternyata korelasi antara ukuran sepatu dan tinggi jadi berkurang signifikan gitu. Nah, maksudnya usia dimasukkan jadi korelasi parsial itu apa gitu? Apakah usianya diseragamkan semua, jadi misalkan usia 12 semua, atau analisisnya dibuat per usia, misalkan diuji korelasi di usia 6, terus di usia 7, di usia 8, terus dicari average-nya. Nah, itu pertanyaan pertama. Ini mau satu-satu dulu apa sekalian aja, Mas? Satu-satu dulu aja, Boleh. Cal. Satu-satu dulu Biar aja. nanti satu-satu nggak dulu. lupa. Boleh. Oke, siap. Oke, siap. makasih. Makasih pertanyaannya Mas Ical. Yang pertama, saya akan jawab. Jadi buku Klein menyediakan Mas Ical konsep dasar, cara menghitung, dan interpretasi untuk korelasi parsial, Mas. Jadi korelasi parsial ini silakan untuk konsepnya, maksudnya pengontrolan by statistik ini, kalau korelasi parsial ini seperti apa, mungkin Mas Ical bisa temukan di buku Klein. Tapi analogi saya di sini yang mau saya contohkan adalah misalnya ini hubungan X1 dan X2 hilang ketika usia dimasukkan. Nah, sama halnya kayak gini. Hubungan item 1, 2, 3, sampai item 6, tanda kutip hilang. Tadi kan di awal kan kita lihat nih, item 1 sampai 6 saling berhubungan satu sama lain. Oke? Nah, tiba-tiba di model CFA satu faktor ini tidak ada panah dari item 1 ke item 2. Oke? Hanya ada panah nih satu. Sesuatu yang kita tidak miliki gitu, yang bernama faktor, dengan dugaan bahwa faktor ini adalah penyebab bersama, makanya namanya common factor model. Nah, itulah kenapa definisi dari model adalah teori yang belum teruji kebenarannya. Mas Ical berteori bahwa ke-6 item sama-sama mengukur sesuatu, ditulis untuk disusun untuk mengukur suatu konstruk yang sifatnya tidak kelihatan. Nah, jadi usianya ini adalah optimisme. Oke. Jadi controlling for faktor. Seperti itu. Jadi penyebab item 1 sampai item 6 saling berkorelasi adalah karena sama-sama mengukur faktor ini. Faktor ini, Mas Ical. Nah, nanti masalah misalnya apa yang dimaksud, maksudnya apakah usianya disamakan semua, misalnya 12 semua, atau dikorelasikan antara usia 7, 8. Nah, itu semuanya dijelaskan dalam buku Klein, Mas Ical. Nanti coba diluangkan waktunya untuk pelajari di sana ya. Semoga bisa terjawab. Mungkin ada pertanyaan yang kedua, Mas Ical. Gimana, Cal? Udah cukup? Katanya buka dulu. Oh, belum bisa ngomong katanya. Belum bisa ngomong ya. Oke, bentar, Cal. Faisal. Ya, silakan, Sal. Oke, terima kasih Mas Reski. Jadi intinya ini mirip sama korelasi parsial, agak mirip dalam tanda kutip ya, cuma ini lebih ke variabel laten gitu ya Mas. Sementara yang tadi lebih dua-duanya observe gitu ya. Itu pemahaman sama. Terus nanti saya baca di buku lain lanjutannya. Oke, pertanyaan satu terjawab Mas. Ya, Terus itu betul. Izin menanggapi sedikit. Jadi yang tadi Mas Faisal sebut betul gitu. Jadi bedanya adalah ini laten dan angkanya tidak kita miliki, Mas. Oke? Jadi skor usianya tidak kita miliki. Ya. Jadi si latennya ini angkanya kita tidak punya. Kalau usia tadi kan angkanya kita punya. Oke, siap. Baru paham sekarang tuh, Mas. Syukurlah. Terus Oke, terus pertanyaan kedua ya, Mas. Tadi kan disebut yang rumus itu ya, yang sigma sama dengan lambda y, si lambda y aksen tambah epsilon theta gitu epsilon. Ya? Oh, theta epsilon. Oke. Nah, aku pengen nanya sedikit aja sih Mas. Ini berarti kan matriks kali matriks ya. Nah, berarti kita harus
aku soalnya lupa ya, aku terakhir baca matriks kali matriks itu pas SMA gitu, kayak baris dikaliin ke kolom, ada yang ke bawah ke samping gitu. Jadi berarti kita harus baca lebih lagi atau gimana? Terus yang kalau nggak salah yang lambda Y aksennya tadi belum dijelasin ya. Kalau lambda Y kan P kali M matriks, M itu faktornya kan, P itu itemnya. Sementara yang C-nya tuh M kali M kan, yang di sini 1 kali 1, tapi yang lambda Y-nya belum. Oke, Terus jadi tambah apa? Ya, ya. Oke. saya nangkap pertanyaannya Mas. Jadi kalau yang ada tanda aksen nanti kenal yang namanya transpose Mas, gitu. Jadi nanti kenal yang namanya nanti ada nanti di istilah di matriks ada transpose, ya ada inverse, lalu ada lagi nanti ngitung determinan. Nah, dalam konteks yang sama, CFA 1 faktor, buku yang paling bagus dari Stanley Mulait. Jadi Stanley Mulait ini ngajarin dari A sampai Z, aljabar matrikanya CFA, gitu. Dia ngajarin gini, gimana sih ngaliin kalau yang dikali benar-benar manual dari nol, itu ada buku dari Narendra Kumar Chadha, tapi konteksnya EVA. Tapi kalau yang CFA, Stanley Mulait, itu buku yang kalau kita baca, kita lihat nih dia ngali-ngaliin ini gimana, gitu. Dan menghasilkan nanti suatu metode hitung yang namanya least square. Oke. Jadi mungkin apa seperti itu pertanyaan Mas Faisal? Halo. Bisa dibunyikan, Cal? Oh, ya. Oke. Tadi kalau mau ngomong ada kehalang ini terus ya. Halo Mas. Iya. Oke. Oh iya benar, berarti mungkin tadi ini referensi aja ya Mas tadi ya, nama-namanya tadi biar bisa dibaca lebih lanjut ya untuk pertanyaan kedua ya. Siap. Oke, makasih. Terakhir Mas, terakhir aja. Pertanyaan terakhir, ini basic banget juga Mas. Yang tadi yang boleh contoh yang CFA-nya itu Mas, yang ada angka-angkanya itu. Nah, ini aku ini basic banget sih, cuma aku masih kurang paham yang maksud angka-angkanya itu kan yang paling kiri yang 1.0. Pertama itu yang di dalam kurung tuh apa? Apakah itu standar error? Terus maksudnya apa gitu? Maksud dari 0,031 tuh apa? 0,036 tuh apa gitu? Terus yang 1.0 di paling kiri itu apa? Terus yang di tengah itu kan tadi di koefisien regresi ya. Terus sama yang di paling kanan itu residual itu tadi boleh diulang lagi, aku lupa tadi kalau nggak salah tidak bisa negatif dan maksudnya apa yang di dalam kurungnya gitu Mas. Itu aja Mas, makasih. Oke, ya Mas Ical, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Saya pernah menghadapi dengan bahasa yang kurang baik dulu tahun 2020, pertama kali ngisi SEM, ada Pak WJ juga. Saya bilang, kalau Bapak Ibu nggak tahu standar error, apa pantas pakai metode psikometrika gitu. Artinya kalau kita belum paham standar error, waktu itu maksud saya dikala itu, berarti kita nggak paham statistika inferensial dong, gitu. Hal yang paling basic yang dinamakan statistika inferensial, kitanya nggak paham satu-satunya. Dan saat mengajar statistika, saya lihat slide Pak WJ sudah jelaskan semua, gitu. Dan alangkah saya sangat menyarankan, mungkin kalau untuk ini bisa didapat di buku ya Mas Ical ya, karena akan panjang untuk dijelasin di buku, di bagian konsep dasar statistika inferensial. Oke, jadi konsep dasar statistika inferensial nanti itu akan dijelaskan semua standar error itu apa. Kalau yang ini varians residual gitu. Ini varians faktor, koefisien regresi seperti beta dalam SPSS, dan lalu ada varians residual. Nah, bedanya residual sama error adalah residual itu berlaku untuk sampel ini saja. Kalau error adalah berlaku untuk populasi. Ya, nah standar error ini nih mengkaitkan nih antara populasi dan sampel kita. Seperti itu. Mungkin nanti kalau masih ada, mungkin nanti di ujung saya akan bersedia untuk kita review yang konsep tersebut ya Mas Ical ya. Semoga berkenan. Oke, siap. Terima kasih Mas. Terima kasih ya. Udah itu aja dari saya. Oke, makasih Cal. Mas, ini ada beberapa pertanyaan Mas
Yang pertama dari Andi, untuk yang korelasi antara residu di CFA boleh diulang. Oke, dengan senang hati, Mas Andi. Saya akan ulangi ya konsep Mas, dasar sorry, dari. sorry, aku Hah? ngekat dulu ya. Siap. Iya, soalnya pertanyaan tentang korelasi antara residual itu terlalu jauh lah. Itu Oh, baik nanti Pak kan WJ. itu apa namanya kan masalah juga ya apa namanya local independent dan Benar, sebagainya. Ya, benar sekali Pak WJ. mungkin teman-teman ada yang ingin nanya ke apa namanya Mas Rifki, gitu silakan. Terus IFA-nya mana Mas? Apa bedanya Ya, IFA dengan IRT? Itu kan belum jawab, tiba-tiba ya. langsung masuk ke pemodelan CFA, terus kemudian Ah, korelasi residual. Jadi kan IFA-nya belum ketangkep itu Rifki. betul, betul Pak WJ. Nah itu yang apa namanya eh, perlu dijelaskan Jelaskan. lagi Siap, gitu. siap. Oke. Jadi Baik, Pak Iji. mungkin Mungkin kita mm, tutup saya sesi mencoba diskusinya dulu. Kita memberi lanjutkan Mas pengantar, Rifki penjelasan. Siap. memberikan pengantar biar Rifki on the track. Aku Oke. kasihan sama teman-teman belum dikasih Sigma Algebra itu, jadi kamu menakutkan. Siap. Tidak Siap Pak WJ. terlalu membumi kamu itu Rifki. Siap, siap Pak WJ. Sorry, sorry. Maklum ini terlalu semangat teman-teman. Jadi saya Eh, terlalu eh, semangat. Jadi apa saja ingin saya sebutkan gitu. Nah, jadi kita jadi akan kan mm, gimana Pak WJ? iya, jadi gini ceritanya teman-teman selama ini kan terbagi menjadi dua apa namanya dua step ya. Biasanya CFA diselesaikan dulu dengan analisis apa? Biasanya pengujian dimensionalitas atau dimensionalitas dilakukan dulu dengan CFA gitu kan ya. Kita Mm-mm. pakai apa namanya Amos, pakai Lisrel, pakai itu kan FA ya. Dan Mm. ketika melakukan CFA itu teman-teman biasanya itu memperlakukan data entah data Likert, entah data yang 01 itu sebagai data yang bersifat kontinu sehingga apa namanya akan mengeluarkan apa namanya min gitu ya. Nah, jadi oke, sekarang sudah selesai CFA data apa namanya unidimensi gitu ya sudah terselesaikan. Biasanya kemudian langkahnya dilanjutkan ke IRT. Jadi apa bedanya analisis faktor dengan IRT? Biasanya analisis faktor untuk menemukan dimensi-dimensi ya. Kemudian IRT biasanya untuk dilakukan untuk scaling gitu kan. Jadi ada scaling, ada equating itu dilakukan dengan bagus ketika kita menggunakan IRT. Jadi biasanya itu stepnya CFA dulu, baru IRT. Nah, yang jadi apa namanya keresahan saya gitu ya, kenapa saya ngotot ingin IFA ini di apa namanya diberikan di sini. Kadang-kadang kita bersifat balistik. Kita menggunakan CFA tapi mengasumsikan datanya data apa namanya infal Kontinu. Mm-mm. sehingga ada minnya gitu pakai katakanlah Jamvi atau pakai Amos gitu kan ya. Nah, Amos kan langsung apa namanya menerapkan datanya itu secara otomatis itu eh, interval. Kalau Interval. Israel biasanya itu datanya continuous gitu. Nah, setelah selesai langsung analisis butir ke IRT, IRT itu mengasumsikan datanya ordinal sehingga Mm. jadi kita itu apa nggak setia dengan asumsi kita. Kalau kita Mm. dari awal asumsinya itu adalah data kita eh, interval gitu ya, Likert itu interval ya, ya sudah pakai IRT-nya IRT yang interval katakan Mm. ada continuous model dan sebagainya. Tapi kalau IRT-nya pakai dua faktor apa dua PL, tiga Siap. PL itu kan mengasumsikan itu. Jadi awalnya ceritanya di situ. Nah, IFA itu merupakan upaya ketika ya namanya eh, dari awal itu datanya itu sudah diasumsikan kategorikal. Jadi apa namanya analisisnya itu sudah ditentukan sejak awal. Nah,
Ada teori yang mengatakan gitu ya, temuan yang mengatakan bahwa oh kita ketika kita melakukan CFA dengan mengasumsikan data kita itu kategorikal, itu hasilnya sama dengan IRT. Itu yang yang apa slide-nya Rifki yang di pojok anu apa namanya kan atas itu. Jadi ketika kita melakukan CFA kemudian apa mengasumsikan datanya kategorikal itu sama dengan IRT. Nah, kemudian pertanyaannya apa ayo teman-teman apa yang ditanyakan? Loh, CFA kan ada faktor loading, IRT kan ada daya diskriminasi. Terus gimana itu koneksinya? Nah, itu yang harus dijelaskan oleh Rifki. Di sana di CFA nggak ada istilah daya diskriminasi. Di CFA adanya faktor loading, tapi di IRT nggak ada faktor loading, adanya daya diskriminasi. Nah, itu yang nanti apa namanya perlu dijelaskan. Jadi eh, saya apa namanya saya singkat aja nanti biar dijelaskan oleh Mas Rifki ya. Saya mau pulang, nanti saya lanjutkan dari rumah. Jadi seperti ini teman-teman apa namanya nantinya itu seperti ini apa namanya rumusannya. Nah di sini kan ini yang di buku yang saya katakan oleh Rifki tadi bukunya Rif ya. Jadi A ini daya diskriminasi ya kan di IRT itu ketika di itu ternyata setara dengan ini ya faktor loading dikalikan dengan apa namanya koefisien D agar normal. Sementara B itu apa dalam IRT? B itu adalah tingkat kesulitan. Nah, tingkat kesulitan ini didapatkan dari apa namanya faktor loading juga, tapi ada threshold. Nah, ini nanti untuk ringkasnya nanti biar dijelaskan Rifki. Jadi secara nggak langsung gini kan sudah membuktikan bahwa oh iya CFA ketika datanya ordinal akan sama dengan IRT. Nah, atau jika dibalik faktor loading setiap step akan sama dengan ini dan sebagainya. Jadi itu jangan langsung tiba-tiba itu apa namanya korelasi antar residual itu tunjukkan dulu apa namanya pelan-pelan gitu kita masih punya setiap minggu ada pertemuan jadi silakan teman-teman ditanyakan tuh apa namanya loh, IFA terus analisisnya gimana loh, terus estimasinya gimana apakah makna faktor loading seperti apa kalau pakai apa namanya M plus apakah itu setara dengan daya diskriminasi terus apakah ada fit-fitnya gitu kalau di IFA apakah kalau di CFA ada RMC, kalau di IFA ada RMC juga nggak, ada CFI-nya juga nggak. Nah, itu yang kita explore dulu untuk pertemuan hari ini. Jadi, kenapa pakai CFA, apa kelemahannya, apa kelebihan IFA, dan sebagainya. Itu aja aku cuma pengen memberikan agar on the track gitulah. IFA sejak awal. Jangan langsung sigma algebra. Tadi aku sudah dulu pernah membuat ya teman-teman membuat apa namanya analisis CFA melalui Excel gitu. Jadi tak buka-buka di tidak saya dulu jadi mulai dari faktor ini kemudian matriks indikator kovarian indikator sampai kemudian dijabarkan ke sini akhirnya ini sigma yang hasil estimasi ini sigma dari data kemudian di solver akan ketemu. Nah ini yang apa namanya yang dijelaskan oleh kita di ini matriks ini untuk melihat bahwa apakah S dan sigma itu ini ya S dan sigma itu setara kalau setara ya residualnya sedikit kalau banyak ya akan banyak residualnya berarti nggak fit jangan terlalu itulah terlalu nganu review terlalu advance kita nyantai aja dulu IFA itu apa Thomas caranya gimana contoh risetnya seperti apa ngelaporkannya gitu lah. Jadi itu apakah Jamovi dipakai IFA? Nah, yang gampang-gampang aja lah. Terus kalau pakai IFA, pakai Amos caranya gimana? Kalau Jamovi pakai IFA cara gimana? Itu aja lah, ringan-ringan dulu. Gimana teman-teman? Rifki terlalu progresif. Oke, gue lanjut. Siap, Pak WJ, makasih Pak WJ. Nah, jadi teman-teman ini
suatu ketika gitu, suatu ketika yang tadi saya jelaskan ini sudah dijelaskan Pak WJ di kelas. Sayang banget sekarang sudah tidak lagi. Memang nanti teman-teman mungkin yang masih kuliah di UGM di demo ya, di demo bahwa nih di kelas yang pertemuannya panjang, Pak WJ harus ulangi materi tadi gitu. Pak WJ harus ulangi materi tadi. Jadi teman-teman, saya akan fokus ke IFA teman-teman. Saya akan fokus ke IFA. Apa sih? Terima kasih Pak WJ sekali lagi. Tadi banyak sekali saya mendapat insight dan view. Saya akan mulai. Kalau tadi kan CFA teman-teman. Ya sekarang IFA teman-teman. Kalau IFA ini adalah itemnya kita bilang, kalau tadi kan continuous teman-teman, interval atau skalanya interval. Sekarang kita bilang kategorikal. Oke, kategorikal. Habis ini saya contohin pakai GASP ya teman-teman ya. Pakai GASP. Lalu estimatornya adalah, nah IPA ini ada dua teman-teman. Kita hanya belajar satu hari ini, namanya adalah Limited Information IPA. Oke, Limited Information IPA. Kita akan belajar itu pakai namanya WLSMP. Oke, ini dibikin oleh Muten, Butoid, dan Spisik tahun 97, tapi tidak pernah dipublikasikan dalam artikel ilmiah yang publish. Nah, teman-teman, di GSP namanya DWLS, tetapi cara hitungnya beda. Karena kalau kita bandingin angkanya DWLS dari GSP sama angka WLSMP-nya dari M+ akan beda. Yang mungkin sama 8. Seperti itu. WLSMP, teman-teman. Lalu, ini tidak bisa nih, faktor store determinasi hanya untuk continuous. Modification index bisa lagi nih. Modelnya sama seperti tadi, satu faktor. Nah, ini bedanya teman-teman, CFA sama IPA. Oke. Limited Information IPA, ingat ya, IPA itu ada yang satu lagi namanya Full Information. Nah, tadi kan data mentahnya adalah, kalau teman-teman lihat, data mentahnya kalau tadi awal itu adalah matriks korelasi produk moment. Oke. Kalau IPA, data mentahnya ini lihat adalah matriks korelasi polikorik. Karena item 1 ordinal, 2 ordinal, sampai item 6 ordinal. Ini namanya matriks korelasi polikorik, teman-teman. Kalau teman-teman pakai Lisrel, nanti ketemu matriks korelasi polikorik, ini nih. Nah, saya saya menyarankan teman-teman untuk belajar menghitung korelasi polikorik. Gimana sih cara ngitung korelasi polikorik pakai SPSS? Kan tadi logiknya sama, tinggal pola respon 6, gimana ngasilin 6 kali 6 tapi angkanya bukan produk moment, angkanya adalah polikorik matriks. Lalu samakan teman-teman. Nah, dalam IPA akan muncul suatu parameter baru, namanya adalah threshold. Dan mengurangi satu parameter lama. Kalau tadi kan ada namanya residual variance gitu. Sekarang residual variance tidak ada lagi, jadi tidak ada parameter residual variance. Yang ada namanya parameter threshold. Nah, saya akan ajarkan teman-teman threshold ini apa. Oke? Threshold ini apa? Threshold 1 itu adalah batas, garis batas, ya, dari pola respon paling rendah ke pola respon yang selanjutnya. Dari batas dari STS ke TS. Oke? Threshold 2, batas dari TS ke S. Threshold 3, misalnya, batas dari seterusnya. Oke? Nah, banyaknya threshold adalah sebanyak kategori dikurang 1. Kalau Likert 5 poin, thresholdnya ada 4, teman-teman. Oke? Nah, sekarang saya akan jelaskan yang pertama, makna dari threshold, angka estimate-nya. Teman-teman, jika melihat threshold, sangat diharamkan untuk melihat yang unstandardized. Oke? Jadi kalau melihat threshold, yang standardized, teman-teman. Oke? Yang standardized. Saya akan jelaskan suatu konsep yang namanya Y-star. Tanya dulu kenapa Ini Mas dia. Rifki kok nggak boleh unstandardized? Tanya Oke, dong teman-teman, baik. jangan ditelan aja. Tanyakan. Ya. Kita kan keluarga, daripada tersesat, tanyakan. Kenapa Mas nggak boleh? Kenapa Mas kok thresholdnya kok ada yang 4, ada yang 5, kok ada yang 3? Tanyakan aja teman. Ini kita Siap. apa namanya, kita bully aja Mas Rifki. Bicara ini.
Oke. Saya ini ya teman-teman disimpan dulu pertanyaannya 1 menit lagi nih. Ya, jadi threshold ini saya jelasin kalau tidak diperbolehkan, kalau kalau masih unstandardized teman-teman, jadi unit dari thresholdnya ini belum standar deviasi, oke? Jadi belum z-score teman-teman, belum satuan ukuran baku, ya. Jadi ini sama aja teman-teman nanti susah memperbandingkannya. Nah, kalau mau yang aman adalah yang sudah standardized. Ya, boleh-boleh saja kalau yang unstandardized, tapi nanti repot jelasin namanya constraint. Kenapa item pertamanya nih nggak diestimasi gitu. Nah, ini nanti akan repot. Nah, threshold yang dalam bentuk standardized, teman-teman, itu namanya centralized. Kalau teman-teman dibaca buku dimulai, gitu. Centralized threshold itu apa? Threshold yang skalanya sudah dibakukan. Sekarang makna angkanya apa? Minus 0,429. Maknanya gini. Tadi saya bilang minus 0,429 ini batas dari kategori sangat tidak setuju ke tidak setuju. Garis pembatas. Lompat galah. Murphy, tetanya, tingkatan optimismenya adalah minus 431. Murphy melewati galah itu enggak? Melewati sedikit. Oke? Melewati sedikit. Berarti Murphy responnya dalam item tersebut adalah tidak setuju. Oke, kalau Murphy berada di kirinya galah, responnya Murphy adalah sangat tidak setuju. Tetapi tidak ada kata peluang-peluang. Jadi IVA ini tidak bahas peluang. Nah, itu namanya konsep Y-star, teman-teman. Jadi galah itu adalah Y-star. Oke? Jadi kalau si threshold ini T-star. T bintang. Nah, sekarang apa maknanya threshold yang tidak signifikan nih kayak gini? Jadi threshold ini diuji ada signifikan atau tidak. Maknanya apa threshold yang signifikan atau tidak? Nah, karena ini saya sebutkan namanya centralized threshold, threshold yang skalanya sudah dibakukan antar item dan antar threshold. Jadi, kalau nilai thresholdnya tidak signifikan, maknanya threshold tersebut tidak menyimpang jauh dari titik tengah. Oke, tidak jauh dari 0. Makanya yang nggak signifikan ini lihat threshold yang nempel-nempel 0. Minus 0,060 ini dekat teman-teman. Nggak signifikan. Di bawah 1,96. Ini dekat-dekat lagi nih. 0,030. Nggak signifikan. Oke. Lalu ada makna apa threshold yang tidak signifikan? Saya pernah mengemail waktu itu Pak Tenkoreko. Saya tanya apa sih Pak maknanya threshold yang tidak signifikan? Dia bilang katanya kategori tersebut apa namanya tidak cukup baik untuk membedakan orang yang kategori sebelumnya dan orang yang kategori setelahnya. Masih ada email, nanti saya share. Tapi ini jarang sekali dilaporkan. Oke, jarang sekali threshold dilaporkan. Segini semoga teman-teman pada awalnya ini teman-teman bisa tangkap nih ya. Yang pertama data mentahnya matriks korelasi polikorek. Oke. Yang kedua, ada indeks fit-nya teman-teman. Keunggulannya limited information IVA adalah indeks fit-nya tetap ada. Ada chi-square, ada RMCA, ada CFI-TLI, oke. Dan ada standardized root mean square residual. Sampai sini teman-teman mulai dapat gambaran FA dan IVA ini bedanya adalah jika saya simpulkan sedikit, CFA ini datanya itemnya dianggap continue gitu. Lalu faktor skornya continue juga itu CFA. Kalau IVA faktornya continue, itemnya ordinal. Ketika dia ordinal, maka nggak ada lagi kita dikasih min. Nah, min-nya ini udah digaris miring sama dia, intercept atau threshold. Seperti itu. Jadi sampel statistiknya nggak ada lagi min, nggak ada lagi variance, makanya nggak hanya ada threshold saja. Nah, tapi permasalahannya teman-teman, kalau kita kembali slide sedikit, permasalahannya kalau kita pakai IVA, nih teman-teman, kan tadi saya bilang, kalau CFA lihat ada residual variance. Kita bisa ngasih panah-panah untuk modifikasi model. Ya.
Nah, jadi ini ada cerita lucu lagi. Waktu itu sedikit 1 menit, Pak WJ baru sembuh COVID. Pak WJ baru sembuh COVID, ngisi mata kuliah bareng-bareng juga waktu itu kurs intensif statistik. Terus Pak WJ keceplos ngomong kayak gini, itu kalau model kebanyakan residual variance modelnya nggak berguna. Ibu-ibu marah, apa Pak maksudnya nggak berguna? Akhirnya Pak WJ capek-capek jelasin panjang lebar mengklarifikasi bahwa kalau seperti itu intensi yang kita niatkan apa model yang ingin kita uji ini udah nggak sama lagi gitu, udah Itu berbeda sudah lagi. data fit to the model. Ya, ini Bukan adalah fit iya model bukan to the fit to data. data. Betul, betul Pak WJ. Betul sekali. Mungkin sampai sini apa saya lanjutkan dulu atau saya ada yang ingin bertanya mungkin ingin bertanya. Nah sekarang praktiknya teman-teman, misalnya praktiknya adalah nah ini dia teman-teman. Ini satu lagi kenapa CFA bukan kenapa CFA jangan digunakan ya. Kenapa CFA memiliki asumsi yang tidak realistis? CFA itu syaratnya nih adalah pola respon memenuhi namanya univariate normality. Skewness-nya harus antara -1 sampai +1. Itu kata Pak Muten tahun 92. Katanya Muten dan Kaplan tahun 1985. Nah, ini contoh skewness yang sempurna 0, kayak lonceng. Ya. Artinya kalau kita pakai CFA, secara statistik kita berharap semua item kita nih respon tengahnya paling banyak. Kayak lonceng, nggak masuk akal. Nah, sedangkan yang sering terjadi kan kayak gini, skewness-nya melebihi, -1,7378. Bentuknya kayak gini, orang paling banyak milih sangat setuju. Nah, jadi ini asumsi CFA yang tidak realistis adalah bahwa tiap item harus memenuhi univariate dan multivariate normality. Univariate normality pakai skewness. Kalau multivariate normality pakai residual plot atau residual correlation. Nah, ini dia yang akan saya jelaskan mungkin kalau IPA. Kan tadi IPA kan kita nggak bisa modifikasi model, teman-teman. Nggak bisa nambah panah. Wong nggak ada ini, nggak ada residual varian, bukan parameter. Itulah kenapa di manual M+ disebutkan teman-teman, residual variance dalam IPA adanya di samping R² atau di kanan. Tidak punya standar error. Oke? Artinya cuma berlaku pada sampel ini tok gitu. Ya, hanya berlaku pada sampel ini saja. Bukan parameter. Tidak bisa fitting model dengan cara yang biasa. Bagaimana cara fitting modelnya? Nah, kita lihat di output yang bawah, teman-teman. Cara fitting modelnya. Nah, ini namanya standardized residual. Sesuatu kalau signifikan ini nilainya 1,96, teman-teman. Kalau nilai Z, ya 1,96. Nah, ini kita lihat nih, yang residualnya di atas 1,96, standardized residualnya nih signifikan nih, teman-teman. Signifikan. Kita cari suatu pola di mana item ini paling banyak yang kayak gininya nih, yang angkanya bengkak-bengkak standardized residualnya. Lalu item tersebut di drop. Nah, itu namanya dropping item by residual analysis. Ada artikelnya dari Pak Muten dan Asparuhov. Itu cara yang pertama, teman-teman. Cara yang kedua namanya adalah tadi yang Pak WJ sampaikan, angka dari IFA ini adalah angka dari degraded response model, teman-teman. Jadi IFA kalau dipakai diolah dengan IRT, angkanya sama persis dengan yang namanya degraded response model. Kalau datanya politomus. Kalau datanya dikotomus, 2PL, jadinya 2PL, teman-teman. IFA kalau data dikotomus angka 2PL, kalau politomus angka graded response model. Begitu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan dahulu? Ada 6 chat sepertinya. Tapi poin yang paling pentingnya tadi teman-teman ya, beda data mentahnya ya. Data mentahnya matriks korelasi polikorek. Kalau sampai teman-teman bisa hitung matriks korelasi polikorek, pakai yang namanya SPSS, teman-teman jago banget gitu. Ya, teman-teman jago.
Nanti teman-teman baru sadar, oh iya, aku di SPSS nggak ada pilihannya gitu. Ya, kok saya bocorin? Enggak, enggak. Ya, ya. Ayo, secara sederhana gimana caranya nih apa matriks korelasi polikorik tersebut dapat disusun. Nah, tadi ada di sekilas ada di penjelasan Pak WJ di bawah. Dihitung bukan lagi dengan hitungan tangan, teman-teman, diestimasi. Ya, diestimasi melalui prosedur estimasi. Suatu prosedur tertentu untuk menghasilkan angka-angka gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu, Mas Marfi. Oke, Aduh, ini saya apakah semangat nih. Ini nih. bahasanya Mas Rifki masih ada? Kalau ada kita selesaikan dulu aja Mas. Mungkin kalau udah selesai baru Oke, kita kita. buka sesi tanya jawab. Oh, baik, baik. Saya selesaikan dahulu ya, Mas Marfi ya. Dan ini Yes. sedikit lagi mungkin Mas Marfi, nanti boleh kalau di aplikasi. Nah, ini yang tadi ya, dalam IVA tidak ada residual variance. Dari mana saya tahu ini? Saya learn it the hard way gitu teman-teman. Jadi saya ditolak sama reviewer, wah Anda nggak paham katanya. Ini Anda kok main fitting-fitting begini. Wah, itu di masa lampau itu tahun 2012 kayak, oh iya nggak ternyata ya di fitting-fitting. Nah, jadi ini nanti X kita pakai IVA atau IRT, gitu. Tiap orang punya standar errornya masing-masing. Ya teman-teman. Nah ini contoh artikelnya masih ada di bawah teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Standar errornya kalau IRT atau IVA seperti ini. Ada titik di mana maksudnya alat ukur ini berfungsi sangat baik untuk mengukur. Seperti ini lihat errornya paling rendah di trade 0 sampai -1 sampai ke 1. Alat ukur ini reliabilitasnya akan paling tinggi untuk orang-orang yang tangan sekian. Kalau CTT lihat, cuma satu garis, satu berlaku umum untuk seluruh butir. Nah, makanya kalau ada kita lihat di artikel-artikel, CFA itu CTT, IVA itu teori tes modern atau IRT. Dan tadi saya tutup bahwa kalau IVA pada data Likert, jadi nama modelnya Graded Response Model, teman. Itu sama. Kalau IVA untuk data dikotomus, jadi namanya 2PL. Ya. Terus kalau normalitasnya terlanggar nih, kayak gini terpenuhi semua skewness-nya, -1 sampai +1. Kalau dia terlanggar, tidak boleh pakai CFA. Kalau terlanggar ini, maka tidak bisa dianggap continue Likert-nya. Likert boleh dianggap continue, asal terpenuhi. Makanya disebut approximate normal. Kalau dalam bukunya Brown, asumsinya dari CFA -1 sampai +1. Ini lihat, nggak ada. Makanya teman-teman akan jarang sekali ketemu artikel yang skewness-nya misalnya -3, -4 gitu teman-teman. Atau +3, +4. Gini bentukannya. Oke, dan yang terakhir banget teman-teman, nah ini salah satu cara modifikasi lain itu ya dengan melakukan komparasi berbagai model. Memilih model yang fit terhadap data. Bukan memaksa data fit terhadap model ini. Ya. Ya, ini juga dari artikel teman-teman dari Cano Garcia gitu. Dan setelah saya cari ada 50-an artikel yang kayak gini solusinya. Dia model satu faktornya nggak fit karena dia pakai IVA, dia bandingin beberapa model. Oke. Nah, sampai sini mungkin teman-teman penjelasan saya sudah selesai. Dan terakhir sekali teman-teman. Ini yang tadi Pak WJ jelaskan, rumusnya ada di sini teman-teman. Kesimpulannya dari studi ini gini. IVA itu digunakan kalau kategori responnya 5 atau lebih sedikit. Lebih sedikit dari 5. Bayangin dikotomus. Apa mungkin bentuk lonceng? Nggak mungkin. Paling bentuk kayak tangga. Itu maksud dia. 3.
Kalau 3 mungkin kayak lonceng, kayak segitiga. 4 susah bentuk lonceng. 5 baru. Kalau udah di atas 6, 7 atau 7 poin lebih, itu akan mudah bentuk lonceng, teman-teman. Kayak gininya akan lebih mudah bentuk lonceng. Akan lebih mudah mengikuti bentuk matematis yang diinginkan. Oke, itu ada semuanya di jurnal ini 2. Saya garansi kalau teman-teman baca dari kata per kata, pasti ada. Oke, teman-teman sempatin. Oke, dan ini yang menarik, teman-teman. Nah, ini juga temuan saya sendiri. Saya baru sadar waktu dulu. Likert itu ditemukan tahun 32. Dan dia bahas di artikelnya tahun 32 ini, bahwa Likert ini analisis of categorical data, ordinal categorical data, katanya, data kategori. Nah, karena tahun 32, ordinal nominal interval rasio belum ditemuin. Ditemuinnya tahun 46. Jadi Likertnya ditemuin duluan, skala Thurston-nya ditemuin duluan, baru klasifikasinya Stephens. Makanya muncul perdebatan Likert ini ordinal, apa dia interval, seperti itu. Dan lagi-lagi, boleh kita menganggap ini adalah interval jika skewness-nya memenuhi. Di buku klien juga dibahas. Jadi saya kembalikan pada Mas Marfi jika ada yang ingin kita diskusikan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rifki. Eh, terkait penjelasan CFA dan IVA ya perbedaannya. Terus juga tadi sudah menyambung ke hubungannya dengan item response teori, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuka pertanyaan, tapi untuk mengingatkan kalau misalnya bertanya, Mas, tadi penelitiannya apa gitu. Nanti kita minta tolong Mas Rifki untuk upload ke dalam drive aja ya, papernya ya. Biar tidak ditanyakan kembali seperti itu. Oke? Nggak apa-apa kan Mas Rifki? Dengan senang hati. Biar sebagai acuan Dengan belajar senang kita hati, Mas juga. Marfi. Oke, nanti Dengan akan senang aku hati. siapkan juga teman-teman, akan aku manajemen untuk masalah ini drive-nya seperti itu. Kemudian ada yang bertanya, Mas Rifki, ini ada beberapa orang. Kita mulai dulu yang paling pertama tadi ada siapa? Mas Lian ya. Silakan Mas Lian bisa open mic. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan semua Pak Wahyu, Pak Rifki. Mas, sebenarnya saya bukan mau nanya sih, Mas, tapi lebih ke arah minta tolong diulangi terkait threshold tadi, Mas, interpretasi yang waktu di bagian threshold. Tadi itu kan memang dijelaskan antar, paham saya, untuk misalnya antar apa, eh, itu kan dari STS ke TS kayak gitu. Lalu ketika Mas Rifki memberikan analoginya itu ada tadi itu, kalau Marvi ini lah langsung loh kok gitu gitu. Jadi beda lagi yang saya pahami gitu. Dari karena diberi analogi tadi itu kalau misalkan Marvi di apa tadi? Oh, berarti optimismenya Marvi itu sekian loh. Waduh, pemahaman saya berubah lagi. Kok bisa tolong dijelaskan lagi Mas Matur nuwun. Oke, sama-sama Mas Lian. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin bukakan slide ya, agar lebih jelas. Ya, Mas Lembah. Nah, ini agar lebih jelas. Saya, ini slide saya waktu itu, ini cerita lucu juga nih. Saya dikerjain sama Pak WJ. Jadi ini kenangan menarik ini. Sambil saya buka slide-nya, dahulu mau ada tema bahasan psikometrika di mana lagi rapat seperti ini Pak WJ dan Pak Azwar. Pak WJ menumbalkan saya supaya Pak Azwar mau saya ngisi materi-materi yang tentang ini nih, habis ini tentang TIF, ya, Test Information Function. Jadi setelah Pak Azwar yang minta, Pak WJ tawa-tawa, udah Rifki nggak bisa nolak gitu. Ini satu kenangan menarik juga waktu itu. IPA UGM, oh ini saya ketemu. Wah, coding. Sebentar ya teman-teman, sedikit ini. Hmm, loh, kok loading ya? Sebentar sedikit ngeheng. Eh, hmm, satu menit. Oh ini dia. Nah, saya akan kasih contoh ya Mas ya. Izin share screen. Izin share screen.
Nah, saya akan, ini supaya saya nggak capek gambar garis kontinunya. Nah, misalnya seperti ini nih, Mas. Nah, jadi kalau kita bicara filsafat matematika sedikit, ada namanya continuum line. Dulu saya dimarahin dosen saya nyebutnya continuum. Jadi ada uamnya gitu. Continuum line. Ya, suatu garis imajiner di mana nolnya ada di tengah gitu. Ke kanan adalah bilangan positif, ke kiri bilangan negatif. Kalau dalam ras model skala logit, Mas. Nah, saya kembali ke logika sederhana korelasi, teman-teman. Ke logika sederhana korelasi. Korelasi antara IPK. Mas punya min 3,0. Punya SD 0,5. Oke? Berarti tengahnya adalah 3,0, satu SD-nya 3,54. Minus 2,5, minus 2. Itu satu variabel. Mau dibandingin dengan variabel lain yang dimensinya berbeda. Usia. Punya min usia 15 tahun. Berarti tengahnya nolnya diganti 15. Ini ditambah satu standar deviasi. Misal standar deviasi 3, 18. Ini 21. Nyambung nggak ya? Masih nangkap, Mas? Oke. Nah, sekarang itu kan korelasi. Perkalian antara dua z-score. Ketika skor emas sudah dirubah, sentimeternya ke standar sih. Misalnya skor emas 18. Berarti kalau di SPSS jadi berapa? 1,00. Skor Rifki 12. Rifki di SPSS berubah Z-nya berapa? Jadi minus 1. Oke. Nah, sama halnya kayak threshold, Mas. Jadi threshold ini adalah seperti skala logit begini, seperti skala logit. Jadi kalau tadi saya bilang Murphy berada di kanannya testar, di kanannya pagar, maka Murphy berhasil meloncati kategori sebelumnya gitu, Mas. Berarti jawaban Murphy adalah tidak setuju, bukan sangat tidak setuju. Ya, sama kayak gitu. Bedanya gini, Mas. Kalau di IVA tidak ada fokus sedikit pun untuk ngitung peluang. Ya, kalau seandainya di IRT itu dipakai untuk ngitung peluang. Tapi maknanya bukan gini, peluang Murphy. Karena Murphy udah loncat pagar, peluang Murphy ini kayak ras model gitu, di atas 50%. Bukan. Nah, jadi nanti pemaknaannya beda lagi. Itu di slide yang tadi saya cari nggak ketemu. Nggak mau kebuka. Nah, jadi konsep Y-star dimulainya kayak tadi ya, Mas. Jadi sesuatu yang dimensinya beda, panjang-panjangnya beda-beda. Jadi urutannya beda-beda. Nah, itu disamain dulu, dibikin garis untuk per masing-masing item. Baru nanti kan kita punya skor. Skornya Rifki misalnya minus 0,554. Oke. Thresholdnya tadi di M+, thresholdnya misalnya minus 0,49. Rifki kan lebih rendah dari thresholdnya. Berarti Rifki jawabnya sangat tidak setuju. Oh, paham. Paham ya? Bisa Ya, ditangkap ya paham. masalahnya. Nggih. Paham. Oke. Ya. Tadi Ya. ada memang cuma Mhm. tadi ternyata kan tidak jenengan sampaikan ketika dibandingkan dengan data IVA score tadi itu, Mas. Jadi maksudnya gitu. Jadi dilihat dibandingkan ini thresholdnya sebagai garisnya, terus dilihat nilai dari IVA score-nya kayak gitu. Oh, nggih. Oke. Ya. Makasih Jadi Mas Rifki. ini ya Mas, sama-sama. Ya. Dan ingat selalu bahwa semua yang Z itu sentimeternya SD ya Mas ya. Ya, Jadi sentimeternya SD standard dan logiknya kayak ya, tadi. standard deviation. Ya. Nggih. Dan semuanya continuum line. Ya. Nolnya di tengah gitu. Nggih. Oke. Paham Mas. Siap. Oke. Thank you Mas. Sama-sama Mas Lian. Oke, thank you Mas Rifki jawabannya dan Mas Lian udah mengadres. Oke, kemudian ada pertanyaan yang menarik juga Mas dari Ical ya. Kenapa IVA tidak ada residualnya Mas? Oke, pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Nah,
Kalau kita kembali ke analogi dari garis kontinuum tadi, kita kembali, ada suatu rumus, sigma X min X bar sama dengan 0. Makna mudah dari rumus tersebut, kalau kita baca-baca di buku kayak Cohen, gitu, itu makna mudahnya adalah tiap orang dipindah titik nolnya ke min, gitu. Ya, min adalah titik nol untuk setiap orang, berapapun orangnya. Jadi kalau kita mau lalu, ini dalam matematika nama istilahnya momen, teman-teman. Ada momen pangkat 0, momen pangkat 1, min, varians, sampai momen pangkat 3, dan lain-lain. Kalau kita sudah bisa ngitung min, kita bisa ngitung varians, teman-teman. Kita bisa ngitung varians, dan kalau kita bisa ngitung varian, kita bisa ngitung standar deviasi. Oke. Jadi, yang tidak ada di IVA adalah residual variance, bukan residualnya. Karena kenapa? Tadi Pak WJ sampaikan kalau data kategorik tidak bisa ngitung min, tidak bisa ngitung variance. Maka variance residualnya tidak ada, kan? Gitu. Karena variance-nya tidak bisa dihitung. Jadi bukan residualnya yang tidak ada, tetapi variance residual. Ada dilaporkan. Nah, tapi dilaporkan ini adalah ini yang dinamakan esensi penting dari regresi berbasis modeling, teman-teman. Kalau dalam regresi pakai SPSS, menguji signifikansi dari R-square pakai namanya uji F, atau F ratio. Kalau F-nya signifikan, itu uji signifikansi dari R-square-nya, tabel di atasnya, model summary. Nah, Pak Muten dalam bukunya bilang, there is no such F statistics in M+, bahwa M+, cara mengujinya adalah dengan uji Z. Jadi kalau nulis artikel regresi pakai M+, ini R-square-nya diuji pakai uji Z. Beda lagi, gitu. Nah, residual variance saya katanya dihitung dari R-square, S1 kurang R-square, kata Muten. Sepolos itu. Ya, sepolos itu dia. Bahwa bukan merupakan lagi parameter. Parameter itu untuk populasi, teman-teman, kalau statistik untuk sampel. Ya, jadi tadi yang Pak WJ sampaikan, itu selalu, teman-teman. Kategorikal tidak bisa hitung min, ya, tidak bisa ngitung masa gender kita hitung min, ya. 1-0 laki perempuan kita hitung min, kan nggak masuk logika gitu. Nggak bisa ngitung varians, nggak bisa ngitung standar deviasi, maka varians residualnya nggak bisa dihitung. Semoga terjawab, Mas Ical. Oke, terima kasih Mas Rifki. Makasih, Mas. Ini juga ada pertanyaan ini, Mas, menarik dari Pak WJ. Mas Rifki tanya, kalau sudah pakai IVA, apakah masih perlu menggunakan melakukan uji dimensionalitas? Oke, baik. Jadi Pak WJ, ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik, dan ada beberapa artikel 2023 yang menjawabnya. Yang pertama, teman-teman, yang pertama adalah kalau kita menggunakan perspektif dari tokoh-tokoh SEM seperti Beng Muten, IRT sama dengan IVA. Jadi IVA itu adalah nggak ada lagi uji dimensionalitasan. Kita lihat RMCA modelnya, ya, modelnya fit terhadap data. Udah bisa kita bilang asumsi unidimensionalitasnya terpenuhi. Jadi tidak ada lagi uji dimensionalitas. Nah, ini memunculkan suatu kesalahan yang menggelikan, teman-teman. Untungnya ini terjadi di luar UGM, karena banyak sekali universitas yang masih minta mahasiswa itu uji PCA dulu, Principal Component Analysis, gitu. Ibaratnya ini kita sudah pakai mobil Mercy, gitu. Ini kita masih naik mobil yang mogok-mogokan, yang mau jalan aja susah. Nah, itu kalau analisis saya bahwa murni, bahkan mungkin penulisnya nggak paham PCA itu untuk apa, gitu. Nah, jadi aliran yang pertama, kalau seandainya IVA, udah nggak usah uji dimensionalitas lagi. Ini untuk menguji unidimensionalitas. Oke. Lalu ada aliran yang kedua, kalau kayak di bukunya The Ayala. Kalau teman-teman kenal buku The Ayala, Darrell Bock and Gibbons namanya, dia bilang, IVA ini akan menghasilkan banyak informasi, tapi statistik fit-nya sedikit. Kalau kata paten, use specific software, katanya. Kalau Anda butuh informasi local independence, Anda butuh informasi item fit, ini kan itemnya signifikan. Kita nggak bisa bilang ini item fit.
Kalau mau fit tidak fit kayak RAS model gitu. Maka use specific software, gunakan statistik-statistik terkhusus untuk IRT. Jadi IVA adalah metode pengujian dimensionalitasnya, dilanjutkan dengan penggunaan IRT dan statistik-statistik fit IRT, teman-teman. Apa bisa diterima jawaban saya? Pak WJ, semoga terjawab ya Pak WJ ya. Mungkin Pak WJ ada tanggapan? Eh, Iya, memang seperti itu. Pengalaman saya, apa namanya, menguji model yang kompleks. Waktu itu uji eh, dua faktor untuk 60 butir gitu ya. Saya menggunakan IRT gitu ya. IRT itu jam 9 saya tidur, saya pagi belum selesai juga heavy computation, soalnya pakai IRT ya. Tapi ketika saya pakai apa namanya IFA gitu, itu kira-kira 15 menit sudah keluar waktu itu. Dan hasilnya pun itu memang setara. Nah, ya jadi yang saya tanyakan ya itu. Jadi IFA itu menurut saya enaknya itu ketika apa namanya struktur datanya multidimensional itu lebih enak menggunakan IFA gitu. Jadi multidimensional ART itu kalau untuk data yang besar 60 butir, 70 butir, strukturnya kompleks, IFA lebih cepat dibanding dengan apa namanya IRT multidimensional. Ya, terima kasih jawabannya. Berarti memang ada beberapa aliran ya. Jadi waktu itu saya IFA melakukannya, apakah perlu saya uji dimensionalitas dulu ya? Uji dimensionalitas juga harus mengasumsikan apa namanya datanya kategorikal sehingga harus pakai IFA gitu ya. Jadi akhirnya ya, oh berarti secara nggak langsung dimensionalitas dari awal nggak bisa dilakukan karena ketika data kita pakai IFA fit ya berarti dimensi itu terbukti dan sudah terjawab parameter butir-butirnya. Ya, terima kasih. Pak, izin. Gimana Mas Lin? Silakan. Izin tanya Mas. Lanjutin itu tadi dari Pak Wahyu juga. Berarti kalau misalkan sudah fit, ini juga yang ada apa namanya aliran yang disampaikan oleh Mas Rifki tadi. Berarti kalau memang sudah fit di dalam IVA, menggunakan dalam IVA ini sudah dikatakan fit, maka langsung ditarik kesimpulan bahwa dia unidimensional. Begitukah? Atau saya salah tangkap nggih, Mas? Benar ya? sekali Mas. Yang bilang seperti itu ada Michael Tolan tahun 2014, ada Louis Tai tahun 2015, ada Hamilton, Cook et al, Karen Cook itu tahun 2010 komplit Mas. Ya walaupun berarti gini Mas ya. Maaf Mas. Berarti walaupun misalnya kita menggunakan alat ukur orang lain yang dimana alat ukur tersebut saya di artikelnya menyatakan bahwa dia itu multidimensional. Jadi alat ukur itu dibentuk mengukur variabel yang multidimension gitu. Jadi ketika kita uji menggunakan IRT berarti tidak kita bisa menyebut bahwa kalau di artikel sebelumnya atau yang alat yang membuat alat itu ngomongnya multidimension dengan kita menggunakan IRT itu terbukti fit, maka dia tidak lagi multidimensi dari menggunakan data kita ya, bukan dari data dia ya gitu ya. Kan beda data beda lagi kan Mas. Kayak gitu. Gitu gimana Mas? Jawabannya adalah betul sekali. Itulah kenapa saya tidak sepakat dengan aliran bahwa model mana yang fit terhadap data. Kalau kita kembali ke diskusi yang dengan Pak WJ, bahwa saya adalah aliran fit to the data. Oke, bahwa data yang harus fit terhadap model. Oke, ini ada suatu pagar, mobilnya ini mobil nggak muat tuh masuk tuh itu. Gimana caranya tuh si mobil saya kikis-kikis, saya kikir-kikir supaya muat, supaya cocok. Bahwa model itu set the standard, Mas. Bahwa model ini adalah suatu standar yang harus dipenuhi oleh data. Nah, itu aliran yang biasa saya lakukan, Mas. Berhubung tadi ngajar sosial, ini identitas sosial saya untuk out group ini kurang bagus ini. Saya berlaku diskriminatif ini. Berarti nanti di pelaporannya tinggal kita menjelaskan kan Mas ya. Tetap perlu dijelaskan di pelaporan kita mengapa ini menjadi unidimensional dengan data yang kita miliki untuk di pelaporannya.
Betul sekali, Mas. Banyak sekali pengalaman seperti itu. Itu malah bagus, resource berharga untuk di bagian diskusi. Saya Yes. menemukan satu faktor. Temuan ini tidak sejalan dengan studi si A, si B, si C, si D, tapi sejalan sama si A. Itu kayak gitu. Ya, oke, Jadi siap. untuk aliran yang bahwa kita akan memilih model yang fit terhadap data, memang selama kita bisa jelaskan dengan argumentasi yang ilmiah, saintifik, saya rasa itu malah bagus menceritakan banyak gitu. Ya, Mas, siap. Thank you. Betul, Mbak WJ, terima kasih tambah. Mas, sorry, Oke. izin Mas. Ya gimana Cal, ini ada yang nanya duluan Cal. Ada Oke, Pugu. siap. Mungkin Pugu dulu ya. Pugu silakan Pugu, bisa on mic Pugu. Ya, terima kasih Mas Mardi. Sebelumnya selamat sore Mas Rifki. Ya, Sore, Mas izin Pugu. Mas. Saya masih belum paham terkait dengan matriksnya. Boleh minta tolong diulang jelaskan nggak Mas? Terima kasih banyak. Oke, Mas Pugu, nanti untuk matriksnya mungkin akan dipelajari dulu di video lagi, atau nanti Mas Pugu pelajari di buku mulai ya, Mas Pugu. Nah, jadi saya kasih tahu teman-teman, saya kasih tahu info. Kalau teman-teman mau belajar aljabar matrika model IRT, model CFA dari nol gitu, dari nol, seperti bahan ajar yang Pak WJ susun, itu teman-teman, itu ada di buku mulai. Dia ngajarin dari nol banget gitu. Bahkan dari apa yang dimaksud dengan bilangan dia kasih tahu gitu. Bilangan real itu apa? Nah, kalau teman-teman mau tahu baca rumus, sigma, di atasnya sigma kok ada N, ada I, ada K, itu maknanya apa sih? Gitu. Kita sebagai peneliti psikologi kok kita mau tahu itu maknanya apa? Itu ada di buku Cohen tahun 2013, judulnya Explaining Psychological Statistics. Nah, lagi-lagi ini izin saya mengeluarkan subjektivitas saya, teman-teman. Saya sedih banget kalau saya ngasih buku, saya ngasih artikel, dibacanya itu dengan penuh kesaktian kita. Membaca bagian-bagian tertentu misalnya. Sebagai mahasiswa, teman-teman ya. Sebagai mahasiswa, kita belum ada pengalaman maksudnya untuk metode tingkat lanjut. Kita bacanya potong-potong, coba baca dari kata per kata gitu teman-teman. Kayak baca kitab suci, baca ayat-ayatnya dilengkap-lengkap. Gitu. Ya, itu guyonan kalau di tempat kami kayak gitu. Kata guru saya, nggak boleh kamu bacanya loncat-loncat, minimal kamu baca satu kali gitu, dari A sampai Z, kata per kata. Luangkanlah waktu untuk dirimu. Dulu tahun 2018 di review artikel sama seseorang berinisial W dan WW. Itu kata per kata dibaca. Jadi saya mengalami itu tahun 2018 gitu. Ini reviewer berinisial W dan WW ini ngebaca kata per kata. Gitu. Jadi Pak Wahyu itu WW. Iya. Akhirnya kemarin cerita berapa tahun. Tak lewatkan situ ada. Dibaca kata per kata, teman-teman. Jadi itu pesan saya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya ngasih artikel atau buku, kuning-kuningin aja, teman-teman. Ya, tadi kalau lihat Cohen judulnya Explaining Psychological Statistics. Itu buku bagus banget. Itu buku bagus banget. Kalau kita baca itu, wah, saya yakin statistika 1-2, kita punya kemampuan yang insya Allah wah, lebih baik dari kebanyakan orang, teman-teman. Explaining Psychological Statistics. Itu ya teman-teman, semoga ini bermanfaat deh. Oke. Terima kasih Mas Rifki atas halaman ini ya, 77 rekomendasi teman-teman. juga. Iya. Mungkin nanti ini ya bisa di-share juga ya Mas bukunya. Dan untuk buku nanti bisa dibaca kalau misalnya nanti butuh diskusi, yang terdekat juga bisa diskusi sama kami yang ada di talk gitu. Kemudian tadi ada Cal ya. Kayak aku ya Puvi. Wah, diskusi sama Mbak Dehan. Jogja sih. Wah, iki. Silaturahim ke Jogja Mas. Ke rumah. Ya, ini ada pertanyaan dari Ical Mas tadi. Silakan Ical. Tadi katanya mau tanya. Enggak, cuma mastiin aja tadi yang diskusi Mas Rifki sama Mas Rian ya. Aku tadi nangkepnya, ini koreksi ya kalau salah ya Mas. Aku nangkepnya jadi IFA ini cuma buat unidimensi, artinya ketika dia fit berarti dia unidimensi dan dia nggak bisa untuk multidimensi gitu bukan Mas? Atau kalau salah mohon dikoreksi Mas. Oh, jadi terima kasih Mas atas
pertanyaannya. Jadi IVA ini bisa multidimensi, bisa second order, bisa bifaktor. Tadi saya sebutkan kalau IVA pada data Likert 4 poin misalnya jadi GRM. Nah, karena saya bilang ini bisa multidimensi, nanti namanya multidimensional GRM. Ya, atau kalau nanti bifaktor, namanya bifaktor GRM. Tiba-tiba muncul satu ide yang belum banyak nih digunakan. Kalau second order, namanya higher order IRT. IRT higher order ini belum banyak yang ngambil. CFA second order, tapi datanya kategorik. Higher order IRT. Package-nya ada, tokohnya namanya Jimmy de la Torre dari Hong Kong, orang Spanyol. Nah, itu belum ada yang ngambil. Jadi kalau ketemu data second order, pakai aja versi IRT-nya. Sama persis. Yang sulit adalah model yang tadi Pak Wahyu sebutkan kompleks. Gitu. Contohnya yang kompleks ini adalah bifaktor. Bifaktor itu kalau buat saya kompleks. Kenapa? Hal yang kompleks itu buat saya adalah ketika sesuatu yang nggak bisa dihitung DF-nya. Saya coba ngitung DF-nya, nggak ngerti, itu otak saya nggak nyambung. Ini faktor loading-nya kok bisa ke faktor yang kecil, faktor wording effect, faktor apa MTMM yang baru tuh CFA MTMM, wah, udah. Saya bilang meledak. Jadi itu Mas Ical, ya bisa multidimensi, bisa bifaktor, bisa second order gitu. Malah bisa Oke, EVA, siap, Mas. exploratory IVA. Gitu. Oh, ya. Siap. Makasih, Mas Rifki. Sama-sama. Oke, clear ya, Cel ya. Jadi tidak ada misconception terkait IVA ya, kegunaannya tidak sebatas untuk unidimensional juga, tetapi berbagai model sebenarnya. Seperti itu. Dan bisa diekspor sendiri nanti model-modelnya ya, tidak terbatas hanya untuk multi atau uni, bisa variat seperti itu juga. Oke, dari teman-teman apakah ada pertanyaan lagi? Mas Untuk Farfi, link aku yang izin Oh ya, tanya. silakan Mbak Valen. Halo Mas Rifki, Pak Wahyu izin Mas lihat. Mau tanya nih Mas Rifki, maaf juga tadi telat juga gabungnya, mungkin udah dibahas tapi ya tanya. Kan tadi Mas Rifki ini ya apa namanya? Jangan kita ngikis-ngikis mobil gitu ya, padahal garasinya tuh nggak muat gitu kan, modelnya yang nggak ini. Nah itu apakah maksudnya kan kalau misalnya CFA tuh kita misalnya nggak fit gitu ya, misalnya mau unidimensional, terus kita kan ngelakuin yang modifikasi mod indices itu kan Mas Rifki. Nah itu apakah maksudnya itu tuh datanya tuh jangan dikikis-kikis tuh maksudnya jangan ngelakuin kebanyakan modifikasi itu, atau yang kayak seperti apa tuh Mas Rifki, mungkin bisa lebih dijelasin lagi. Terus nah kalau yang CFA kan kalau nggak salah tuh kita minimal tuh 4 item kan ya. Nah apakah kalau di IVA ini tuh juga kayak gitu juga? Yang fit terhadap model. Dari aliran kedua, seperti itu, dan maksudnya mengikis-ngikis itu datanya dimodifikasi. Datanya dimodifikasi, outliernya dibuang-buangin. Nah, kalau kata aliran yang kedua, itu haram itu. Nggak boleh ngapus outlier satupun. Outlier itu harus dimodelkan. Nah, akan ada suatu model di mana bisa dijelaskan itu. Akan ada suatu garis prediksi di mana bisa dijelaskan. Nah, itu kan CFA selama ini gitu. CFA selama ini kita akan kalau modifikasi model itu dengan modification index gitu. Gagasan dasar modification index ini untuk memperbaiki index fit. Ya. Dihitung itu untuk mengurangi besaran chi-square. Chi-square yang diharapkan sebesar 0. Distribusi chi-square ini adalah skew positif. Jadi menggendut di sebelah kiri. Dan kita sekali modification ini chi-square-nya yang merendah. Ketika chi-square-nya merendah, RMCA-nya ngecil, CFI-nya tinggi, TLI-nya tinggi, karena semuanya dihitung dari chi-square. Nah, itu modification index. Tapi yang saya maksud tadi mengikis-ngikis, percent fit analysis, buang item dengan index fit berbasis residual, in-fit, dan out-fit. Nah, itu dalam RAS. Saya izin share screen. Jadi, alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, hari ini
hari ini buku saya terbit teman-teman. Jadi buku kami bertiga, Prof. Wardani, Pak Bahrul, dan saya, hari ini terbit sore ini pukul. Jadi teman-teman boleh untuk membaca bedanya model fit dan model fit terhadap data dan atau data fit terhadap model. Di sana ada sekitar 20 halaman sampai 30 halaman teman-teman. Seperti itu. Saya lanjutkan pertanyaan Mbak Valen yang terakhir ya Mbak Valen ya. Pertanyaan Mbak Valen yang terakhir ini tadi kok saya lupa ya. Item Mas, minimal item. Oh, minimal item, siap. Jadi kalau seandainya secara statistika kita tahu over identified, just identified, sama under identified, gitu kan? Seperti analoginya kita menyelesaikan eliminasi dalam ini dua persamaan, seperti itu. Secara statistik minimal 3. Secara statistik. Kalau mau DF-nya nambah jadi 4. Nah, kenapa? Karena DF-nya matriks tadi, Mbak Valen. Kalau IVA, DF-nya bukan. DF-nya ini adalah opsi respon dipangkat banyaknya item. Opsi responnya 4, itemnya ada 5, 4 pangkat 5. Ya. Jadi DF-nya bukan matriksnya lagi. DF-nya ini adalah tadi yang saya bilang. Respon pangkat item. Oke. Nah, itu kenapa kalau kita DF-nya di M+, ngitungnya kayak gitu. Ini ada di buku Ayala, teman-teman. Cara ngitung DF IRT. Cara ngitung DF pemodelan kategorikal. Jadi bisa dibilang beda, Mbak Valen. Beda. Ya. Under identified, just identified-nya beda di sana karena cara ngitung DF-nya beda. Oke, Ya. oke, Mas. Boleh saya contohin 10 detik ya, cara nguji percent fit tambahin TECH 10 ya, TECH 10. Tapi ini cuma berlaku untuk estimator MLR. Nah, TECH Mas boleh 10. di-share Belum screen, di Mas? share screen. Oh, belum di-share screen ya? Oh, ini saya langsung Iya. sorry. Terlalu semangat saya ini, aduh. Nah, ini kita lihat. Nah, ini di bawah. Di bawah, nah, ada TECH 10 nih, lihat di bawah. Kita disuruh ngedelete nih dia nih. Si 158 kita suruh delete. Oke? Si 102 ini kita delete. Ini pakai IVA, teman-teman tuh. Pamer-pamer nggak dikasih softwarenya sama Rifki. Oh iya ya, ini ada ini dari ini kita mengajukan lewat UPAP ya teman-teman ya. Mengajukan lewat Sudah UPAP. ada Pak WJ di Home Psikometrika itu sudah ada link untuk M+, untuk MacBook juga ada, untuk Windows juga ada. Enggak, yang baru yang kan 83, Alhamdulillah. ini 87 Ini berapa? punya gitu, Vi. Oh enggak Pak, saya 83 Oh ya, Pak tuh. kalau itu, oh ini 83 kok Pak. 83 Pak. Kalau ada yang baru di-share aja ya Mas, nanti aku up ke grup juga. Oh iya, ini saya masih pakai 83 karena 83 yang terbaik. 83 itu banyak yang belum dihapus. Kayak ini residual belum dihapus. Ya, terus teks 14 belum dihapus. Sekarang udah dihapus-hapusin sama Pak Muten. Misal ada artikel Pak WJ pakai WRMR, itu sekarang udah dihapus. Padahal itu temuannya Linda Muten dan Dek Muten gitu. Jadi sayang-sayang temuannya sendiri dihapus karena dikritik bahwa oh Anda belum kokoh nih, nggak boleh, itu masih eksperimental, sifatnya seperti itu. Ya. Nah ini contoh ya uji percent fit-nya ya Mbak Len ya. Dikasih tahu kita suruh delete siapa gitu. Ya. Tapi perspektifnya lagi, poin penting yang dari Pak WJ tadi, mau pakai perspektif yang mana? Jadi jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Ya. Ya. Jangan kita suatu ketika tajam kita akan ini ras banget terus tiba-tiba nggak apa-apa deh kita ini deh kita cari model yang fit. Jangan. Jadi konsisten saja kalau menurut saya. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, jadi TECH 10 ya Mbak ya. Oke. TECH 10 nih. Response pattern Terima frequency. kasih Mas Rifki. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Mas Rifki atas jawaban dari pertanyaannya. Menarik juga tadi pertanyaannya ya. Kemudian teman-teman, apakah ada beberapa pertanyaan terakhir? Karena sudah ternyata tidak terasa kita 2 jam ya. Hampir nih untuk berdiskusi ini. Menarik nih, baru tentang IVA kita hampir 2 jam. Ini saat ada dari Mas Julaibib, silakan Mas Julaibib. Halo Mas Rifki. Halo Mas Julaibi, betul sih. WJ, Mas Alvin, dan teman-teman semua. Saya bertanya terkait itu Mas, model.
Ketika kita menggunakan TFA ataupun IPA untuk multidimensi, modelnya fit, tapi korelasi antar dimensinya itu nggak signifikan. Itu memaknainya kayak gimana, Mas? Itu aja, Mas. Kasih. Ya, Mas Rifki, mungkin Eh, nambahin Mas. Ada dua boleh. pertanyaan berarti. Kalau korelasi antar dimensinya itu signifikan gimana? Tapi kalau korelasinya dia nggak signifikan gimana? Jadi signifikannya bahkan tinggi banget kayak gitu. Di atas 0,7 misalnya kayak gitu. Itu bisa dikenai seperti apa? Oke. Jadi ini pertanyaan tingkat tinggi sekali ini, dua pertanyaan ini, dan dengan pertanyaan Pak WJ tadi ini sakit kepala saya ini. Sakit kepala saya. Yang pertama adalah seperti ini, Mas. Kalau kita perspektif latent variable, nah jadi ini saya akan jelaskan konsep sedikit tentang namanya random effect model ya Mas ya. Random effect dalam konteks pemodelan variabel laten. Artikelnya adalah Medio Olivares dan Montano tahun 2013. Nah, jadi korelasi antara dua variabel laten adalah korelasi antara dua hal yang tidak kita miliki. Oke? Kita kan nggak punya itu. Yang kita punya adalah matriks korelasinya kalau kita pakai IPA. Matriks korelasi polikoriknya. Matriksnya kan ada satu, bukannya satu per dimensi ya. Matriksnya ada satu. Mau dimensinya 10 hanya satu matriks, sebanyak item kali item dimensinya. Korelasi antar faktor laten itu namanya latent correlation. Bedanya sangat jauh besar dengan korelasi skor total dengan skor total. Oke, bedanya sangat besar, jauh. Nah, sekarang korelasi antara dua hal yang kita tidak ketahui tidak signifikan. Tidak signifikan. Nah, maka sudah jelas modelnya adalah model multidimensi. Kalau model unidimensi korelasinya berapa? 1. Ya, atau mendekati 1, sangat tinggi. Seperti itu. Tapi ada artikel dari Macmillan terbit di Mental Health, Religion and Culture tahun 2016. Korelasi antar faktornya 0,99, dia pakai model multidimensi. Padahal itu kan harusnya unidimensi. Oke, dan dia bahasakan dengan entengnya ini korelasinya 0,99 karena responden susah bedain aspek 1 sama aspek 2. Tapi saya tetap treat ini multidimensi. Nah, itu enaknya diskusi saintifik, Mas. Selama kita bisa berargumen, kita bisa kasih sumber-sumber literatur, mereka akan terima seperti itu. Tapi problemnya lagi-lagi saya sempat bukannya ketampar, waktu itu saya sempat diskusi sama Pak WJ. Pak WJ melihatnya dari aspek konten. Aspek konten, coba pikirkan kontennya. Maksudnya misalnya definisi operasional, saya langsung terpikir, iya juga. Banyak miss di sana, terkadang kita fokus ke matematikanya. Ketika korelasinya mendekati 0 dan tidak signifikan, maka itu multidimensi. Oke? Bisa diterima ya, Mas Marfi? Ketika angkanya mendekati 1, Enggak paham, Mas. Sorry. nggak paham, korelasi 0 sampai 1. Iya, enggak. Maksudnya penjelasan sebelumnya tadi dulu, Mas. Sebelum. Kalau 0 korelasi 0 misalnya, berarti kan dua hal tersebut merupakan hal yang berbeda, gitu kan? Nggak berhubungan sama sekali, gitu. Aspek 1 dengan aspek 2 nih nggak ada korelasinya sama sekali, nggak berhubungan sama sekali. Kalau korelasinya 1, dua hal tersebut adalah dua hal yang sama saja, gitu. Jadi kalau korelasinya mendekati 0, ya udah itu dua aspek terpisah, multidimensi. Oh iya, paham. Dan ini Iya, kesalahan iya. Kalau unidimensi, nah dan ini ada kesalahan nih, ada satu kesalahan besar. Ya, jadi ya unidimensi dan multidimensi ini apa namanya? Ini harus di backup kajian literatur. Jadi kita nggak bisa sembarangan dalam arti. Nah, itu satu yang kita mesti hati-hati. Oke ya? Karena multidimensionalitas itu bukannya hanya between item, ada juga within item multidimensionality. Ya, itu nanti ada suatu konsep di mana satu item mengukur dua aspek sekaligus. Nah, itu yang agak bikin repot. Jadi kalau lagi-lagi dari saya kembali ke teori yang melandasi. Paling gampang udah seperti itu sih saya. Pak bisa terjawab, Mas? Oke. Nah, standar error sedikit aja.
standar error sebelum maghrib ya. Jadi teman-teman ada suatu konsep yang sangat dasar sekali namanya random variable, teman-teman. Ini dalam statistika inferensial, sesuatu yang memiliki standar error. Ya, jadi standar error ini gunanya buat apa? Buat nguji signifikansi, buat uji Z, buat uji T, buat lagi nanti apa ngasilin p-value gitu. Segala sesuatu yang mempunyai standar error itu namanya random variable, teman-teman. Random variable itu apa, teman-teman? Adalah bahwa data yang kita miliki ini dari sampel kita gitu. Seberapa terpercaya dalam menggambarkan populasi. Tapi populasinya tidak kita ketahui berapa besarannya. Dan populasi tersebut distribusinya kayak lonceng. Normal, min-nya 0, varians dan standar deviasinya 1. Itu makna standar error, teman-teman. Ya. Standar deviasi dari namanya distribusi sampling. Oke, jadi angka faktor loading yang kita punya itu menggambarkan seberapa terpercaya ini di populasi. Kalau standar errornya gede, jauh banget dari populasi ini. Kita kebetulan aja lagi dapat data yang bagus. Kita kebetulan aja dapat data yang jelek. Kalau diulang-ulang berpuluh-puluh ribu kali. Nah, nanti teman-teman bisa belajar yang namanya random effect model itu seperti dalam konteks latent variable modeling kayak CFA ada asumsi tadi, teman-teman. Populasi yang kita tidak ketahui besarannya, distribusinya kayak lonceng, min-nya 0, variansnya 1. Kalau model yang namanya fixed effect, seperti Rush measurement model, asumsi tersebut tidak ada. Distribusinya normal, min-nya 0, variansnya parameter bebas. Dihitung dari data. Tidak harus kayak lonceng. Nah, coba mulai ini teman-teman refreshing lagi tentang konsep dasar statistika inferensial, karena buat saya itu teman-teman penting sekali. Ada artikelnya baru, teman-teman, tahun 2023. Ya, mungkin itu, Mas. Oke, baik. 2 menit, Mas. Terima kasih, Mas Rifki. Sama-sama. Tapi memang standar error itu perlu kita pahami secara fundamentalis dulu ya, Mas ya. Dasar-dasarnya juga. Biar tidak salah untuk mengartikan standar error itu seperti itu. Oke, baik. Sepertinya kita sudahkan karena sudah 5:30, teman-teman. Apakah tidak apa-apa? Atau mungkin jika ada pertanyaan kita bisa discuss di grup saja seperti itu. Oke, saya matikan